Dimulai dengan adanya satu buah kaset yang ketika kita putar itu dimulai dengan tanpa adanya musik. Tapi nggak ada peringatan juga di dalam isi kaset ini. Yang ada di isi kaset ini itu hanyalah ada suara angin yang berasal dari hutan, dan juga ada langkah kaki seorang pria yang seharusnya enggak pernah balik ke tanah ini. Sebelumnya perkenalkan, nama beliau adalah Hunter Ashton Rivers, yang dimana dia pada waktu itu datang ke Hollowborn Woods untuk mencari jawaban tentang ibunya yang secara misterius hilang bertahun-tahun yang lalu. Tapi semakin jauh Hunter memasuki tanah ini yang bisa dibilang ditutupin dengan kabut, ditutupin dengan misteri, justru malah makin jelas satu hal yang dapat kita petik. Hutan itu sebenarnya enggak mau memberi jawaban kepada si Hunter, tapi justru hutan ini memanggil Hunter pulang. Kalau kita lihat di balik pepohonan-pepohonan tua, terus juga di balik pepohonan yang mati, radio tua, televisi rusak, dan juga mungkin ada beberapa simbol ritual di bawah tanah yang aneh-aneh gitu, ada satu jejak yang muncul tentang sebuah kutukan kuno, yang dimana kutukan ini berasal dari satu tragedi pada tahun 1859. Tragedi ini disebut sebagai kebakaran besar di sebuah manor yang bernama Ileo Manor, dan kebakaran ini melahirkan sesuatu dari balik api ini. Sesuatu ini dikatakan enggak pernah benar-benar mati, jadi ini bukan hanya sekitar cerita horor di dalam hutan. Ini adalah satu cerita tentang satu keluarga yang terus mengorbankan anggota keluarganya sendiri selama ratusan tahun. Sejak awal kita memasuki tanah Hollowborn Woods ini, sejak kita melangkahkan kaki kita, Hollowborn itu sebenarnya sudah terasa aneh dan sudah terasa salah. Dari ceritanya si Hunter, dia bilang kalau ini adalah lokasi terakhirnya di mana ibunya Hunter itu kelihatan alive atau kelihatan hidup. Tapi ada satu yang bisa dibilang aneh. Hunter di sini kembali ke tanah Hollowborn Woods bukan karena dipaksa, tapi Hunter ini balik lagi ke tanah Hollowborn Woods itu karena disarankan. Di sini terapisnya Hunter waktu itu meminta dia untuk kembali lagi ke Hollowborn Woods untuk menghadapi trauma masa lalu keluarganya. Kalau kita simak dan kita lihat, sebenarnya pembicaraan terapis dengan Hunter ini kelihatan normal. Kita sebenarnya tahu apa sih sebenarnya Hollowborn Woods itu. Karena Hollowborn Woods ini bukanlah satu tempat atau bukanlah satu tanah keluarga biasa. Tapi Hollowborn Woods ini bisa kita bilang sebagai satu bentuk kandang. Kandang yang dimana waktu Hunter kecil ya mungkin, kakeknya Hunter ini pernah bilang kalau ada sesuatu di dalam hutan ini. Sesuatu itu dikatakan selalu mengawasi dan juga selalu lapar. Orang-orang itu anggap kakeknya Hunter ini sudah gila, sudah nggak waras. Tapi justru kakeknya Hunter lah yang tahu tentang kebenaran dan satu-satunya orang yang mengerti. Waktu masuk ke dalam area hutan, kita itu menemukan satu bentuk televisi rusak yang bisa dibilang berkedip-kedip gitu, yang dimana layarnya itu muncul tulisan dari Been Watching You, Fear the Name, dan juga The Birdman Lives. Semua pesan ini itu ada satu simbol, yaitu simbol api. Simbol api yang kita lihat di dalam televisi ini adalah bentuk bangunan terbakar, terus juga ada satu jeritan yang samar. Di sini sebenarnya semuanya itu sudah mulai berubah. Hollowborn Woods ini sebenarnya bukan dihantui oleh roh biasa. Ada sesuatu yang lahir dari kebakaran Ileo Manor pada waktu itu. Sesuatu ini itu enggak pernah pergi. Kalau di dalam iman Kristen, orang yang meninggal itu secara manusiawi dan secara logika enggak mungkin bisa berubah menjadi satu monster yang berkeliaran di dalam hutan ataupun monster yang berkeliaran di bumi.
Alkitab justru mengingatkan ke kita bahwa kuasa gelap itu bisa memakai ketakutan, bisa memakai trauma kita untuk menghancurkan hidup. Semua petunjuk yang kita lihat di Hollowborn Woods ini itu menunjukkan bahwa Hunter itu di-guide menuju ke sebuah goa bawah tanah. Nah, di dalam goa bawah tanah ini itu ada 5 peti, yang dimana untuk membuka peti-peti ini Hunter atau kita itu harus ngikutin satu urutan, yaitu urutannya dari 1, 2, 3, 4, dan 5-nya 3 kali. Kalau kita lihat ya, sebenarnya kelihatan kayak puzzle biasa gitu. tapi sebenarnya ini adalah satu langkah yang dilakukan yang dimana menunjukkan mulainya sebuah ritual. Waktu urutan peti ini sudah selesai, ada 2 hal yang sebenarnya terjadi di dalam goa itu. Yang pertama, patung di tengah-tengah goa itu mulai perlahan-lahan bergerak maju, dan patung malaikat yang kita lihat di pintu depan goa ini itu mulai menutupi jalan masuk. Artinya apa? Selama ini ada sesuatu di bawah tanah yang memang sengaja dikurung, dan ketika kita menyelesaikan urutan peti ini, itu sebenarnya kita sudah membuka satu segel. Waktu kita membuka segel itu, sesuatu berhasil keluar sebelum pintu itu tertutup secara penuh. Tapi masalahnya di sini bukan Hunter yang keluar, masalahnya sesuatu yang lain bisa keluar juga. Dan kalau aku bisa bilang, pertama kalinya kita bisa melihat bentuk atau wujud fisik makhluk ini. Makhluk ini bertanduk, terus juga memiliki tubuh yang kurus bagaikan bangkai, dan selalu berdiri diam di balik reruntuhan kayu. Sering kita sebut atau yang paling kita kenal itu adalah Wendigo. Atau mungkin bukan Wendigo ya, lebih tepatnya adalah The Birdman. Kalau dalam Alkitab, malaikat itu adalah utusan Tuhan, bukan bagian dari ritual gelapnya manusia. Kalau dari kisah ini sebenarnya mau menunjukkan satu bentuk bahaya, yang dimana waktu manusia mencoba untuk bermain-main dengan hal-hal yang rohani tanpa ada kebenaran Tuhan. Kalau ritual goa yang kita lakukan tadi membuka segelnya secara fisik, ritual yang kita lakukan di danau itu justru malah membangunkan jiwanya. di sini Hunter bisa dibilang dipaksa untuk mengumpulkan 5 mawar merah dan membawanya kembali ke makam ibunya. Sekali lagi kita bisa lihat di sini angka 5 muncul lagi dari 5 peti. Terus juga ada 5 mawar merah. Terus mungkin ada 5 ritual atau 5 tahap ritual yang mungkin harus Hunter lakukan. Waktu mawar-mawar itu diletakkan di atas makam ibunya ini, air danau itu seakan-akan mulai bergerak. Lalu sesuatu muncul dari dalam danau ini. Kalau Wendigo tadi kita bisa bilang tubuhnya itu adalah tubuh yang kurus bagaikan bangkai. Di sini kalau di danau kita bisa lihat wujudnya ini bukan lagi sosok yang kurus dari dalam gua, tapi justru adalah versi raksasa dari makhluk ini. Makhluk ini menjulang tinggi, seolah-olah bisa dibilang danau yang kita kunjungin ini itu adalah badannya sendiri. Di sini kita sebenarnya mulai sadar Wendigo ini sebenarnya bukanlah monster biasa, tapi justru Wendigo ini atau makhluk ini itu adalah bisa kita katakan adalah satu bentuk wujud rasa takut, wujud dosa, terus juga wujud trauma keluarganya Rivers. Kalau kita lihat ke belakang, api dari kebakaran tadi itu melahirkan sesuatu, sedangkan air di danau ini justru malah menyimpan emosinya. Dan rasa bersalahnya dari keluarga Rivers itu membuat Wendigo atau makhluk ini terus hidup. Ibunya Hunter ya kemungkinan besar menghilang itu bukan hanya sekedar hilang, tapi kemungkinannya adalah ibunya Hunter itu adalah bagian
dari ritualnya itu sendiri. Dalam kekristenan, dosa yang terus dipelihara dari generasi ke generasi justru malah bisa melukai. Tapi Tuhan enggak mengajarkan manusia untuk mengorbankan sesamanya demi kebaikan yang lebih besar. Justru Yesuslah datang untuk memutuskan rantai dosa dan ketakutan itu. Di sini kita menemukan satu fakta terpenting, yaitu informasi, yaitu dari tanggal 8 Desember 1859, The Fire of Eleo Manor, Zero Survivors. Ini adalah informasi yang penting karena ini adalah base dari semua kejadian yang terjadi di Hollowborn Woods ini. Yang kita tahu sekarang ini itu Eleo Manor itu terbakar habis lebih dari 1 abad yang lalu, dan tercatat bahwa enggak ada korban yang selamat, setidaknya versi resminya. Waktu Hunter membaca informasi ini, hutan itu seakan-akan langsung mulai terbakar sekelilingnya, seolah-olah masa lalu atau kejadian di Eleo Manor itu mulai diputar lagi. Waktu kita tahu tentang Eleo Manor ini atau nama Eleo Manor, The Birdman atau Wendigo ini itu langsung menyerang si Hunter. Kenapa? Karena kita mungkin ya di sini Hunter itu sudah tahu identitas asli si Wendigo ini. Wendigo ini atau monster ini itu bukanlah makhluk random dari hutan. Mungkin dia adalah satu korban dari kebakaran Eleo Manor. Seseorang yang waktu itu mati terbakar, lalu berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Dan pertanyaannya gimana dengan keluarga Rivers? Ternyata mereka di sini itu terhubung dengan malam itu sejak awal. Alkitab di sini mengatakan ya bahwa dosa yang disembunyikan itu pada akhirnya akan muncul pada waktunya. Dan semakin lama manusia hidup di dalam kegelapan, makin besar juga kehancuran yang akan ditinggalkan oleh manusia. Perjalanan Hunter di sini akhirnya membawa Hunter atau membawa kita itu ke sebuah gereja di tengah hutan. Sebuah gereja itu bisa kita katakan sebagai satu tempat yang suci, satu tempat ibadah. Nah, kalau di dalam cerita ini, gereja yang ada di tengah hutan ini awalnya kelihatan sebagai tempat yang suci, tapi di bawah gereja ini itu ada satu lubang besar menuju ke goa bawah tanah. Nah, dari goa inilah sebenarnya semuanya itu sudah mulai berubah. Gereja yang ternyata harusnya menjadi satu tempat ibadah, justru malah gereja ini bukan dibangun untuk tempat beribadah, tapi sebagai satu tempat untuk menyegel sesuatu. Waktu kita itu diminta untuk membersihkan 10 batu nisan, kemungkinan besar nama-nama yang tercatat di dalam 10 batu nisan ini itu adalah korban-korban asli dari ritual pada beberapa abad yang lalu. Dan setiap batu nisan yang kita bersihkan, makhluk itu bisa dikatakan semakin melemah. Karena monster ini mulai muncul lagi langsung dari bawah gereja. Dia mengawasi Hunter, dia menunggu, dan seolah-olah monster atau Wendigo atau The Birdman ini tahu Hunter itu sudah makin dekat dengan pusat kutukan Hollowborn Woods. Jadi inilah satu bentuk simbol yang terkuat kalau kita lihat dalam pandangan agama Kristen. Bangunan gereja bisa tetap berdiri, tapi tanpa Tuhan di dalam gereja ini, tempat itu cuman bisa dijadikan sebagai satu bentuk bangunan kosong. Lalu radio itu mulai berbunyi lagi, yang dimana semua yang kita lakukan di Hollowborn Woods sampai detik ini itu semuanya sudah mulai make sense. Pamannya Hunter yang kita dengar suaranya di dalam kabin itu, dia bukanlah satu bentuk korban ternyata. Pamannya Hunter ini adalah satu bentuk penjaga ritual ini. Ketika Hunter memasuki tanah Hollowborn Woods, pamannya Hunter itu memang sengaja untuk menjaga Hunter tetap berada di dalam kawasan Hollowborn Woods ini. Jadi semua petunjuk, semua perjalanan yang kita ikutin dan juga semua ritual yang kita lakukan itu adalah satu bentuk bagian dari pengorbanan.
Tapi yang anehnya di sini adalah The Burnt Man ini, kalau kita lihat informasi dari di dalam kuburnya ini atau di dalam tomb-nya ini, itu malah The Burnt Man justru menyuruh Hunter untuk pergi. Monster atau Wendigo dan juga pamannya ini itu ternyata nggak berada di satu pihak yang sama. Kalau kita lihat dari dua sisi pandang, pamannya Hunter mau menyelesaikan ritual, sedangkan si makhluk ini atau Wendigo ini atau The Burnt Man ini mau Hunter itu tetap hidup. Karena apa? Hunter itu adalah satu bentuk keturunan yang terakhir yang dibutuhkan untuk menjaga kutukan Hollowborn Woods ini tetap hidup. Disinilah sebenarnya horor yang sebenarnya itu mulai muncul. Kadang di dalam horor, monster yang paling mengerikan itu bukanlah makhluk yang supranatural, bukan Wendigo, bukan hantu atau apapun itu. Tapi monster yang paling seram dan paling mengerikan di sini itu adalah manusia yang rela mengorbankan keluarganya sendiri demi mempertahankan kekuasaan dan juga demi mempertahankan rasa aman. Saat kita bertahan di dalam kabin ini, kita bisa dengar satu bentuk pengakuan terakhir dari pamannya, yang dimana dia katakan bahwa it must be fed dan juga just like your mother. Selama ratusan tahun, keluarganya Rivers ini memberi makan makhluk ini adalah anggota keluarganya sendiri. Mereka menyebutkan satu pengorbanan ini sebagai greater good. Api yang kita tahu itu malah yang harusnya sebagai satu bentuk simbol perlindungan berubah menjadi satu bentuk persembahan. Dan di sini kita mulai sadar kalau sebenarnya kalau Hunter memang mau mengikuti aturan keluarganya yang selama bertahun-tahun diikutin, Hunter akan mati sama seperti ibunya. Untuk pertama kalinya di sini, Hunter malah melawan. Ia membakar kabin itu, menghancurkan pusat ritualnya, dan juga menolak untuk menjadi korban terakhir. Waktu kabin itu runtuh dilalapin api, seluruh Hollowborn Woods itu ikut runtuh bersama dengan kabin ini. Kutukan itu sudah kehilangan jangkarnya. Pamannya masih ada satu kalimat lagi yang mau dia sampaikan. I'm coming for you, son. Artinya, semuanya di sini atau kutukan Hollowborn Woods ini itu belum benar-benar selesai. Dalam pandangan Kristen, keputusan Hunter di sini menjadi simbol yang dimana seseorang yang memilih untuk memutuskan rantai dosa dan kegelapan keluarganya. Terkadang satu-satunya cara keluar dari siklus lama ini berhenti untuk mengikuti jalan yang salah. Dari semua bukti yang kita bahas dan kita susun hari ini, pola Hollowborn itu sebenarnya sudah sangat jelas. Hollowborn ini bukan hanya sekedar cerita monster hutan, tapi ini adalah satu bentuk sistem pengorbanan lintas generasi. Kita lihat ya, setiap ritual di sini itu punya fungsinya masing-masing. Kelima peti tadi digunakan untuk membuka segel. Bunga mawar digunakan untuk membangunkan bentuk koneksi spiritual. Danau tadi digunakan sebagai satu bentuk pusat trauma keluarganya. Gereja digunakan sebagai satu bentuk penjara suci. Api yang dikatakan sebagai satu pelindung ternyata fungsinya itu adalah sebagai makanan ritual. Radio, alat komunikasi antara kita dengan pamannya, itu digunakan sebagai alat manipulasi. Keluarganya Rivers atau darah keluarganya Rivers di sini itu berperan sebagai sumber utama kutukan. Dan yang paling mengerikannya, ya monster terbesar di sini mungkin bukanlah Wendigo itu sendiri, manusia yang lebih memilih untuk mempertahankan siklus. Karena menurut Alkitab, akar kejahatan itu seringkali berasal dari hati manusia yang sudah rusak. Tapi di sini kita masih ada satu pertanyaan. Kalau memang benar Ileo Manor itu ternyata tidak ada korban yang selamat, lalu gimana keluarga Rivers itu
masih bisa ada. Hanya ada dua kemungkinan yang bisa kita lihat. Ada seseorang yang berhasil keluar dari api waktu kebakaran Illuminator itu terjadi. Ada sesuatu yang keluar dari api itu, mungkin Wendigo ini ya, dan mulai berpura-pura untuk menjadi manusia sejak awalnya. Kalau misalkan teori kedua kita benar, 經過到跟何老幫我都跟你話啲先我嚟 keluar dia嚟揾dia dah keluar dia. mungkin kutukan ini sebenarnya itu adalah keluarganya sendiri. Mungkin ada alasan Hunter memang berhasil untuk keluar hidup-hidup. Bukan karena dia menghancurkan siklusnya, tapi karena siklus itu sudah memilih penerus barunya. Karena Alkitab berkata bahwa terang dan gelap itu tidak bisa berjalan bersama-sama. Cepat atau lambat, manusia harus memilih siapa yang sebenarnya yang akan ia benar-benar ikuti. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Wendigo itu nyata, tapi berapa banyak kutukan dalam hidup manusia yang sebenarnya terus hidup karena dipelihara dari generasi ke generasi. Monster yang paling berbahaya, dosa, kebencian, trauma, kegelapan yang diam-diam diwariskan di dalam keluarga.